Pak Panjono sudah bergabung. Oke, saya mulai saja untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kembali lagi di room besar gitu ya. Setelah tadi kita bagi ke masing-masing kamar gitu. Sekarang kita kembali ke kamar yang besar atau ruangan besar lagi. Akan melanjutkan diskusi atau pemaparan terkait dengan manajemen pembiakan sapi. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Panjono gitu. Pak Panjono ini salah satu dosen di Fakultas Peternakan, Laboratorium Ternak Potong Kerja dan Kesayangan gitu. Jadi mungkin dari tadi sudah diskusi di masing-masing ruangan, sudah mengetahui latar belakang masing-masing dari Bapak Ibu terkait dengan peternakan masing-masing. Nah, nanti bisa ditanyakan ke Pak Panjono bagaimana kemudian terkait dengan evaluasi di peternakannya masing-masing. Curhat juga boleh, silakan kalau mau curhat Pak Panjono mungkin akan siap mendengarkan curhatan Pak Panjono ya. Curhat bareng ya. Curhat bareng. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Panjono, selamat bergabung. Oke, saya sendiri Hamdani Maulana akan memoderatori pada pagi hari ini. Untuk materinya, sebelum kita mulai materi dari diskusi, Pak Panjono sudah menyiapkan materi melalui video gitu ya. Mungkin bisa Bapak Ibu sama-sama menyimak. Sambil menyimak silakan bisa nyeruput kopi atau teh atau gorengan terdekat gitu ya. Kalau di warung ya jangan lupa dihitung gorengannya berapa. Jangan-jangan nanti sambil nonton asik makan gorengan lupa udah makan berapa. Bu Tosia yang sambil nyetir mungkin bisa hati-hati Bu Tosia. Nyopir juga. Oke, Mas Brian mungkin bisa dibantu pemutaran videonya. Oh ya, menyampaikan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat room atau nanti setelah video kita bisa sama-sama dengar tanyakan. Oke, monggo Mas Brian. Ini segera dimulai aja Mas Hamdani ya videonya. Oke, silakan diputar Mas Gian, mohon bantuannya. Oke, terima kasih. Saya akan putar. Wah, cocok ya Pak Panjono. Mampir deh. Assalamualaikum Pak Panjono. Waalaikumsalam Mas Hamdani. Mari. Wah, ya, alhamdulillah sehat. Silakan. Nggih, Pak. Lagi santai nih, Pak. Wah, alhamdulillah ini sedang menikmati hari. Wah, cocok nih, Pak. Kebetulan ini baru istirahat. Nggih. Ini ada makanan yang disajikan tadi. Wah, enak ini tinggal menikmati hari. Mari, Oh, siap, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya, Pak. Waduh. Teko-teko langsung nyeruput nih, Pak. Ngapunten. Alhamdulillah ya, adanya cuma begini. Bagaimana sih pemeliharaan induk sehingga menghasilkan pedet-pedet yang berkualitas gitu Pak. Ya, mungkin kita mulai dari perkandangan dulu mungkin Pak nggih. Ya, bisa. Nggih, Ya. seperti apa tuh Pak kalau perkandangan untuk kita breeding itu Pak? Begini Mas Hamdani, yang utamanya kalau kita mau membuat kandang untuk sapi indukan, sapi induk ya, itu yang pertama bahwa sapi induk itu membutuhkan kandang yang cukup untuk gerak. Ya, jadi berbeda dengan untuk pengemukan. Jadi kalau untuk induk itu butuh gerak yang banyak. Nah, seperti kita lah ya, manusia. Kalau ibu-ibu itu kan biasanya apalagi yang sudah hamil butuh gerak yang banyak. Jadi jangan disamakan antara pemeliharaan induk atau kandang untuk induk dengan kandang untuk pengemukan. Saya kira itu yang utama. Kemudian yang kedua terkait kebersihan. Khususnya kalau induk itu sudah mau melahirkan ataupun sedang menyusui. Karena begini Mas Hamdani, pada saat induk itu bunting tua mau melahirkan, itu kalau kandangnya becek misalnya, nanti begitu lahir
anaknya langsung gluprat kotoran. Nah, nanti induknya nggak mau mengenali anaknya. Atau kandangnya itu licin, anaknya nggak bisa berdiri, susah lah gitu. Jadi kandangnya itu ya harus nyaman untuk ternak yang mau lahir. Nah, kemudian jangan sampai licin. Kalau nanti anaknya mau berdiri nggak bisa, padahal anak harus secepatnya menyusui. Nah, sehingga harus kandang itu memungkinkan anak itu bisa cepat berdiri, belajar berdiri. Nah, kalau licin kan nggak mungkin. Nah, kemudian ketika menyusui, kalau menyusui itu kan puting susunya itu kebuka. Nah, ini sangat rawan menjadi jalan masuknya penyakit. Nah, sehingga kandang untuk induk itu, apalagi yang sedang menyusui, itu harus bersih. Kalau nggak bersih nanti kasihan induknya, bisa sakit. Gampangnya begitu kalau untuk Siap Pak. Kalau dari ukurannya sendiri Pak, misal floor space-nya atau ukuran per ekor induk itu kira-kira berapa Pak? Nah, sebenarnya kalau induk itu semakin gampangnya itu semakin luas semakin baik ya. Ya, tapi utamanya kalau saya yang penting induk itu bisa berputar. Jadi kalau dia melahirkan, anaknya lahir ke belakang kan, lahir kan di belakang ya. Nah, dia bisa balik, bisa jilati anaknya gitu. Kemudian kalau tidur dia nyaman. Kalau dia tidur bersama pedet ya jangan sampai sempit terus pedetnya keinjek dan sebagainya. Jadi Pak ya gampangnya sekitar 3x3 9 meter itu sudah cukup bagus ya. Meskipun semakin luas juga semakin baik, nggak ada masalah gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau itu Pak biasanya tuh kalau di peternak-peternak kita tuh ada yang dikasih alas kandang itu Pak, kayak mungkin jerami maupun serbuk gergaji itu gimana Pak? Kan biar nggak licin kalau kata mereka. Baik-baik saja, diberi jerami, diberi serbuk gergaji, atau juga mungkin karpet, karet itu nggak apa-apa, bagus saja. Yang penting itu jangan sampai diberi jerami banyak tapi nggak pernah dibersihkan. Nah, fesesnya itu kotorannya itu malah tertimbun di kandang. Nah, nanti penyakitnya nggak hilang, malah jadi penyakit itu nanti. Jadi ya yang baik utamanya itu ya rajin dibersihkan. Kalau pakai jerami ya nanti jeraminya sering-sering diganti gitu. Kalau orang dulu kan biasanya kalau punya sapi itu kalau malam di kandang, nanti kalau pagi dikeluarkan, kalau orang Jawa bilang di plegungan ya, ditambah di luar, kandangnya dibersihkan. Nanti sore ketika ya habis asar atau mau maghrib itu kandangnya kan sudah kering tuh, kemudian diberi jerami, sapinya masukkan lagi. Nah itu biasanya bagus sekali ya kalau kita sempat melakukan seperti itu gitu. Jadi utamanya kalau pakai bedding ya istilahnya alas itu jangan sampai kita malas membersihkan gitu. Karena kalau malas malah jadi sumber penyakit nanti. Gitu ya. Siap Pak. Kemudian juga yang sering terjadi di peternak-peternak kita Pak, termasuk saya juga Pak. Jadi kalau ngandangi itu gentengnya saya buat pendek tuh Pak. Ini gimana Pak? Apakah nanti baiknya gimana? Apakah genteng itu saya pendekin yang mepet sama sapi, ataukah malah saya tinggikan sekalian gitu Pak? Bisa pendek bisa tinggi, yang penting kalau saya lebih tinggi dari kita. Gitu. Ya. Nanti kalau pendek-pendek kita nggak bisa lewat. Siap Pak. Jadi lebih tinggi dari kita. Maksudnya supaya kita mudah memelihara. Kemudian kalau terlalu pendek itu juga ini kan nggak nyaman juga, apalagi kalau di daerah panas gitu ya. Di daerah panas pendek, wah kena sinar matahari terus panas sekali. Nah, jadi prinsipnya kalau tinggi kandang itu kalau saya yang utama di atas kepala kita. Kemudian yang kedua itu melihat iklim atau tempat di mana kandang itu berdiri. Misalnya di pegunungan yang dingin biasanya butuh yang pendek supaya angin tidak banyak lebih anget. Tapi kalau di daerah yang rendah panas butuh yang lebih tinggi supaya angin bebas, udaranya lebih dingin. Nah, kira-kira gitu. Siap Pak. Ada lagi nggak Pak kira-kira prinsip perkandangan yang perlu untuk kami perhatikan gitu Pak sebagai peternak pemula gitu Pak? Saya kira kalau untuk induk itu yang utama ya Mas ya.
utama lagi sebenarnya kalau itu dikandangkan terus Nggih. menerus itu perlu tempat minum Mas Hamdan. Oh. Ya, kalau nggak ada minum kan masa kita setiap sore hanya diberi minum 1 Nggih, ember. nggih, bla, Pak. bla. Nggih. Kalau pagi-pagi dia haus nggak bisa minum, Heeh, Pak. apalagi siang Oh iya, matahari benar, maghrib, benar, Pak. nggak ada tempat minum, nggak ada minumnya maksudnya. nggak ada Nah, minumnya. itu jadi tempat minum itu harus ada dan Nggih. sebisa mungkin itu fix, nggak mudah ditumpah-tumpahkan oleh ternak sehingga ternak itu kapan mau minum bisa minum nggih. gitu. Siap, Pak. Saya kira itu yang utama. Kemudian pakan juga kalau memang itu ada tempat pakan ya harus di depan, jangan Nggih. sampai pakan itu mudah di apa istilahnya di ke pakannya itu kebuang apalagi ke dalam terus diinjak-injak sapi ya kan rugi. Jadi, Nggih, Pak. tempat pakan mungkin juga perlu kita perhatikan. Jadi selain tempat minum juga tempat pakan. Saya kira itu yang utama, Mas. Oh, nggih. Karena terutama untuk air minum itu jarang sekali Pak nggih peternak kita itu bikin tempat minum sendiri Pak ya. Ya, karena mungkin dari dulu kebiasaan zaman dulu kalau pelihara sapi itu kan tadi saya sampaikan Mas Nggih. Hamdani di luar pagi bawa keluar kemudian sering bawa minum ke dalam. Nah, biasanya kan mengikuti ya toh. Oh, Ngasih nggih. minumnya kalau ya sore baru ngasih minum karena sapi kan di luar nggak ada yang di dalam. Nggih. Tapi kalau ini sapi di dalam terus kan butuh Terus di oh, nggih. iya gitu. Mungkin juga dulu bapak yang dulu biasanya pelihara sapi ya taruh di dingon ya toh, minum kan nggak mungkin membawa ember Nggih. kata-kata gitu kan ya Nggih. mungkin nanti kalau selesai sore adingon diberi minum. Nah mungkin karena kebiasaan seperti itu sehingga Terlewat Pak ya. bapak Ah. bapak peternak ya itu biasanya ngasih minumnya di istilahnya apa tidak tersedia sepanjang hari Nggih. tapi hanya pada saat tertentu diberi minum. Ini mungkin yang menurut saya penting untuk kita perhatikan. Oke, siap Pak. Dan kalau misal kita untuk breeding berarti lahan kandang umbaran jika itu tersedia akan lebih bagus gitu Pak nggih. Ya lebih bagus lagi ya kalau ada umbaran Nggih. gitu. Apalagi kalau kita berpikir peternakan yang besar gitu ya. Nggih. Nah, itu biasanya kita berpikirnya kandang koloni itu berupa petak gitu ya. Kemudian sapi itu kalau pagi dia bisa berjemur, gitu. Nanti nggih. kalau dia kira-kira kepanasan dia bisa berlindung. Nggih. Ada hujan dia berlindung, tapi kalau nggak ada dia berjemur. Nah, Nggih. sinar matahari itu kan bagus sekali ya. Jadi untuk ternak ya, untuk sapi Nggih. sehingga kalau kita memang mau niat membuat yang seperti itu bagus sekali. Jadi sistemnya model pen-pen besar itu di mana sapi bisa keluar masuk gitu istilahnya. Nggih. Bukan keluar masuk. Kalau dia bisa keluar dari atap Nggih. berjemur, kemudian dia kalau ingin berlindung dari hujan atau dia bisa Panas. berlindung. Nah, itu juga lebih bagus. Nah, misalnya kita buat satu pen itu isi 20 atau 25 karena kan satu sapi jantan bisa untuk 20 sampai 25 betina. Jadi nggih. kan itu tinggal di situ mereka bareng-bareng pengen kawin-kawin kan gitu ya. Nggih. Nah, jadi kandang seperti itu juga bagus kalau kita memikirkan atau bicara tentang peternakan yang besar, bukan yang 1-2 itu. Oke. Kalau 1-2 biasanya ya sendiri-sendiri aja, petak-petak 9x9 atau ya kalau enggak tadi kalau sore diikat juga enggak apa-apa, tapi di depan ada umbaran supaya dia bisa olahraga kan gitu ya. Nanti baru Pak. sore masuk lagi kandang. Itu juga bagus gitu. Jadi tergantung situasinya. Oke, Ya. siap. Terima kasih. Oh, nggih, Pak. Berarti kan tadi perkandangnya udah nih, Pak. Ya. Terus selanjutnya kan pengelolaan induknya seperti apa nih, Pak? Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin saya juga pengen tahu nih, Pak, gimana toh kita kalau milih induk-induk kita gitu, Pak. Yang Oke. paling bagus untuk ternak-ternak potong gitu. Ya, yang paling penting kalau kita mau memelihara induk, yang pertama berarti mempunyai kesehatan reproduksi yang baik ya. Artinya reproduksinya normal. Kalau dia sudah pernah beranak ya kemarin itu beranaknya nggak ada masalah. Nah, kan itu toh artinya nggih. berarti udah bagus. Nah, Nggih. kalau kita lihat per individu ternak ya kita lihat ternak itu sehat, kemudian sudah cukup umur, kemudian tadi saya sampaikan kalau induknya itu yang sehat, yang paling gampang kan dilihat bagian belakangnya, vulvanya itu, gitu. Kalau sampai ada putih-putih, ya kalau mau kita buka, ya, buka ada kelihatan titik-titik putih,
kayak pintil-pintil putih itu, itu mungkin ada infeksi di situ. Mungkin juga bahkan bisa jadi putihnya itu udah sampai keluar. Wah, itu sebaiknya jangan dipakai. Jadi cari yang masih bersih, bagus, tidak ada riwayat reproduksi yang bermasalah, tidak ada riwayat mempunyai masalah dalam bidang reproduksi. Saya kira itu yang utama. Kalau yang lain ya umum memilih induk sama juga memilih bakalan calon pejantan sebagainya. Jadi milih sapi yang baik ya tentu yang bentuk tubuhnya bagus, sehat dan sebagainya. Iya Pak. Kalau dari BCS atau kegemukan Pak, itu kita pilih yang gemuk sekalian biar anaknya gemuk atau gimana Pak malahan? Kalau untuk indukan ya ini calon untuk induk ya sebaiknya jangan terlalu gemuk, tapi jangan terlalu kurus juga ya. Kalau terlalu gemuk itu dikhawatirkan nanti terlalu banyak lemak di dalam saluran reproduksinya sehingga mengganggu proses reproduksi. Kalau terlalu kurus ya dikhawatirkan dia tidak mempunyai nutrisi yang cukup untuk anaknya. Jadi yang paling gampang itu dilihat ininya, rusuk Pak. Rusuknya. Jadi kalau ya bukan rusuknya ya, kulit di rusuknya. Jadi kalau masih menonjol, ada 3 rusuk yang menonjol lah, itu yang menurut saya yang ideal lah gitu. Jangan sampai sudah tertutup semua, berarti terlalu gemuk, tapi jangan sampai kelihatan semua. Itu terlalu kurus gitu. Jadi gampangannya seperti itu. Berarti malah yang sedang-sedang Pak nggih? Ya, yang sedang-sedang aja gitu. Oke, siap Pak. Kalau warna kulit itu mempengaruhi nggak Pak? Kalau saya dan teman-teman tuh milih, wah aku yakin ki yang warnanya abang ki mesti luwih jos Mas. Kulitnya ya, Kulit apalagi kulit itu kan di vulva ya. Memang ada yang mengatakan wah kalau kuning itu lebih bagus, kalau hitam itu kurang atau sebaliknya gitu. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya tergantung bangsanya. Jadi kalau bangsa-bangsa sapi yang misalnya sapi-sapi Bali gitu kan mesti hitam. Kalau nyari ya gimana mau nyari vulva sapi kulit vulva sapi Bali yang putih yang enggak ada kecuali bule atau albino gitu. Tapi kalau sapi-sapi yang dari Eropa misalnya sapi simental limosin ya mestinya putih Pak ya. Berarti enggak pengaruh Pak nggih niku. Utamanya itu sebenarnya lebih ke menciri bangsa. Jadi yang hitam atau putih itu. Soalnya kemarin dapat bisikan teman-teman peternak gitu juga Pak. Jadi saya juga makanya saya konfirmasi di sini Pak. Ya, itu mungkin salah satu kalau saya hubungannya. Kalau dihubung-hubungan lo ya nanti kalau memang bangsa sapi ini ya memang harus yang sesuai dengan bangsanya seperti tadi saya sampaikan ya. Kalau sapi Bali kok ada itu berarti ada kelainan misalnya kan dari sisi genetik dan sebagainya ya itu mungkin kurang. Jadi lebih ke situ-situ aja gitu. Siap Pak. Kalau pemilihan bangsa induk yang mau saya pelihara itu ada saran nggak Pak? Ya kalau saya tergantung kita mau apa kan gitu. Maksudnya begini, tergantung di mana kita pelihara, bagaimana cara kita memelihara gitu. Kalau kita mau memelihara di daerah-daerah yang bisa di perkebunan gitu ya kita cari sapi-sapi yang bangsanya bangsa-bangsa sapi yang sesuai di situ. Nggak mesti misalnya begini Mas Ham. Kita lihat di perkebunan ada sapi Bali yang bagus gitu ya, di situ berkembang baik. Tapi belum tentu loh, misalnya kita bawa sapi Bali dari pulau lain, bawa ke situ langsung bagus. Nah, ya kan? Jadi kalau saya sih utamanya bukan dia bangsanya apa, tapi yang sesuai dengan daerah situ yang sudah beradaptasi dengan baik di daerah tersebut gitu. Berarti malah bagus kalau akamsi Pak ya, anak kampung sini Pak ya. Itu cocok gitu. Saya kira cocok kan sudah lama beradaptasi di situ ya. Istilahnya sudah ada seleksi ya. Dulu yang nggak cocok kan nggak ada lagi di situ. Yang situ tinggal yang cocok-cocok. Gitu. Siap Pak. Kecuali kalau ada program lain memang kita ingin mempunyai yang lebih produktif, lebih besar misalnya gitu. Nah, itu ceritanya lain. Tapi kalau secara umum saya kira yang utama ya yang sudah berkembang dengan baik di wilayah itu. Siap Pak. Alhamdulillah sudah lumayan tahu nih Pak soal pemilihan calon induk yang bagus. Kemudian kalau pengelolaannya seperti apa Pak? Kalau kita mau mengelola induk nih, pemeliharaan induk. Yang memelihara ya. Jadi kalau kita sudah punya induk, terus kita mau melakukan breeding ya. Meskipun breeding itu sebenarnya ada
dua terminologi ya, atau dua istilah sebenarnya. Ada istilah pembiakan, ada istilah pembibitan. Gitu. Kalau pembiakan itu kan intinya yang penting dapat pedet atau banyak, atau pedetnya gede-gede, nah, sehingga dijual dapat duit banyak gitu. Tetapi kalau pembibitan itu kita harus berpikir bagaimana supaya anaknya itu lebih bagus dan sebagainya. Tetapi yang paling penting saya kira untuk kita diskusikan itu ya pembiakan dulu. Karena kalau pembibitan kan ini ceritanya agak panjang gitu. Nah, kalau pembiakan ya sudah tinggal kita melakukan proses pembiakan. Nah, pembiakan itu kan utamanya pertama harus kawin. Kalau nggak kawin gimana bisa punya anak gitu. Kawin itu bisa alam, alam itu artinya dengan pejantan, sapi pejantan, bisa juga inseminasi buatan, itu artinya dengan disuntik. Jadi bagaimana, apakah kita mau alam atau mau buatan, nah itu tergantung tujuan kita dan tergantung ketersediaan fasilitas yang ada. Tapi kalau dulu kata kalau pembibitan kan ini ceritanya agak panjang gitu. Nah, kalau pembiakan ya sudah tinggal kita melakukan proses pembiakan. Nah, pembiakan itu kan utamanya pertama harus kawin. Kalau nggak kawin gimana bisa punya anak gitu. Kawin itu bisa alam, alam itu artinya dengan pejantan, sapi pejantan, bisa juga inseminasi buatan, itu artinya dengan disuntik. Jadi bagaimana, apakah kita mau alam atau mau buatan, nah itu tergantung tujuan kita dan tergantung ketersediaan fasilitas yang ada. Tapi kalau saya sih sebenarnya paling gampang ya alam ya, tinggal jantan betina diletakkan atau ditaruh di satu pedok, satu tempat. Nah nanti si induk ini ketika mau kawin kan induk itu tidak bisa setiap hari kawin itu. Dia mau kawin itu hanya ketika pas birahi. Nah, birahi itu membutuhkan atau ketika birahi itu menunjukkan tanda-tanda khusus gitu. Nah, si sapi jantan itu sangat lebih tahu dari kita kan itu. Bahkan dari jarak 3 kilo aja sapi itu udah tahu itu udah mau kawin. Nah, tinggal ngawini kan. Nah, sehingga kalau alam ada jantan, ada betina, udah situ kawin sendiri kan gitu. Nah, tetapi kalau kembali ke situ, kalau kita mau seperti itu bisa aja, misalnya tadi sudah saya sampaikan di depan tentang kandang, bisa aja satu jantan diberi 20-25 betina di situ dalam satu masa kawin, misalnya 2 bulan gitu ya. Nanti setelah 2 bulan jantannya ditarik. Nah, nanti tinggal tunggu aja, biar kan selama 2 bulan itu akan terjadi perkawinan di antara mereka. Nah, tetapi kalau inseminasi buatan, jadi mau disuntik, kita harus tahu, karena kan yang nyuntik ini orang nih yang bukan kita juga kan, petugas biasanya. Nah, kita harus tahu kapan si sapi itu minta kawin. Seperti tadi saya sampaikan, dia hanya minta kawin ketika birahi. Nah, kita harus tahu ciri-ciri sapi yang birahi. Nah, yang paling gampang kan 3A, 2B, 2C, 2K, 2P. Waduh, banyak tuh Pak. Apa itu Pak? 3A itu abang, abu, anget. Nah, abang itu artinya vulvanya itu warnanya merah. Kalau dilihat bengkak, kalau ditempelin tangan kita tuh hangat. 3A. 2B, bengak-bengok, artinya dia melenguh, suka ngok. Nah, itu salah satu cara. Itu jangan salah, itu kalau lapar ya minum ya, tapi ketika dia kenyang bengak-bengok lah itu minta kawin. Kemudian 2C, jelingkrak-jelingkrik. Itu jadi kalau ada sapi lain di sebelahnya, dia ngawin muntah jantan entah betina, dia suka ngangkrok ya. Itu jelingkrak-jelingkrik. Kemudian 2P. 2P itu istilahnya pela-pelu.
Jadi Pela keluar pelu. lendir yang jernih. Jangan salah, tadi saya sampaikan Nggih, ya. yang putih Kalau tadi, ya, Pak, kalau nggih. putih itu infeksi. Oh. Tetapi kalau lendirnya itu jernih Nggih. gitu ya. Nah, itu berarti sedang minta Birahi. kawin ya, Oh. birahi. Kemudian yang terakhir 2K. 2K itu kopat kapit. Nah, Apa yang karena kopat kapit itu, Pak? ekornya, Oh, karena ekornya, kan Pak. ada lendir tuh, risih Oh. mungkin ya, risih itu apa, Pak? Ya risih ya. Nggih, risih, Pak. Kemudian ekornya dikopat kapit. Nah, Oh, jadi iya. 3A, 2B, 2C, 2K, 2P, 2P, 2K. 2P, 2K. Oke. Nah, udah kalau seperti itu tinggal telepon Nggih. sama inseminatornya, nanti inseminator datang akan disuntik. Nah, Hmm. gitu. Jangan sampai terlambat ya. Kalau pagi Nggih. tahu seperti itu, paling lambat sore harus sudah disuntik. Oh. Tapi kalau sore paling lambat besok pagi. Jangan sampai sore lagi, nanti udah terlambat. Berarti kurang lebih 12 jam berarti, Pak, nggih? Ya, artinya dari kita melihat tanda-tandanya. Nggih, dari melihat tanda-tandanya. Gitu. Nah, nanti suntik selesai. Nah, setelah masa kawin ini, Nggih. kita anggap kawin selesai ya. Nggih. Yang penting bagi kita harus mengetahui sapi kita itu bunting atau tidak. Kawinnya jadi atau tidak. Oh. Nah, semakin cepat kita mengetahui semakin bagus. Karena kalau enggak kan biaya tuh ngasih Nggih. makan berapa sehari, Iya, berapa Pak. ribu itu kita keluar. Nah, kalau sampai enggak bunting kita enggak tahu, minta kawin juga enggak tahu, rugi kita. Jadi Nggih. secepatnya kita harus tahu sapi kita itu bunting atau tidak. Nggih. Jadi biasanya kalau sapi itu minta kawin, kemudian dikawin atau kita tidak sempat mengawinkan, nah nanti 21 hari kemudian dia minta kawin lagi. Nah, jadi kalau sudah kita kawinkan kok 21 hari minta kawin. Berarti mungkin kemarin nggak jadi gitu. Nggih, Pak. Nah, kemudian 21 hari nggak minta kawin. Nah, kita udah lumayan kemungkinan jadi. Tapi belum tentu juga gitu. Nah, kita tunggu misalnya 2 bulan. 2 bulan setelah kawin kok nggak minta kawin. Nah, senang kita, tapi perlu kita cek. Nah, biasanya ada petugas inseminator yang bisa melakukan PKB Oh, nggih, jadi Pak. dideteksi, dipegang-pegang, oh ada fetusnya, oh berarti bunting. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah bunting seperti itu, kita ditengarai bunting, berarti kita langsung masuk, istilahnya memperlakukan si sapi ini sebagai sapi bunting. Bukan lagi sapi yang kosong, istilahnya. Kalau bunting, nggak bunting kan artinya kosong. Nah, kalau sudah sapi yang ini, kalau nggak bunting ini, berarti kita kembali harus berikan bagaimana supaya cepat kawinnya bunting. cepat kawin. Oh. Segala cepat kawin. Cepat kawin. Bisa kawin kemudian pada saat yang tepat. Tapi kalau sudah 2-3 kali kawin kok nggak jadi, kalau menurut saya nggak usah dipelihara lagi. Nah, ngapainnya tadi saya cerita itu sehari itu 10.000. Nggih, kalau kita pelihara dikawin sampai 10 kali lah. 10 kali 21 hari udah 200 berapa? 210 hari. 210 hari kali misalnya sehari kita kasih makan dia 10.000 udah berapa itu? 2 juta. 2 juta, Pak. Rugi itu. Ya, Nungguin. kalau saya seperti itu. Setelah bunting kita pelihara dia sebagai ternak yang bunting. Kemudian spesial lagi ini kalau sudah menjelang melahirkan. Jadi kan tadi sudah kita tahu kapan kawin nih kira-kira. Nah, kalau dengan pejantan juga kita udah tahu kan tadi jantan dikeluarkan. Jadi kira-kira sapi itu mulai penting untuk kita perhatikan ketika dia mulai bunting 6 bulan. Nah, jadi 3 bulan terakhir itu sangat krusial. Nah, itu pakannya, gerakannya dan sebagainya itu harus benar-benar kita perhatikan. Nah, khusus lagi kalau sudah mau kawin, mau beranak. Jadi mau beranak itu biasanya ditandai dengan susu atau ambingnya sudah turun, sudah mulai besar. Kemudian vulvanya udah mulai bengkak gitu. Apalagi kalau udah mulai keluar lendirnya lebih banyak gitu. Nah, itu tanda-tanda dia udah mau beranak. Nah, kalau udah mau beranak harus benar-benar kita perhatikan. Seperti tadi saya sampaikan di awal, ya waktu perkandangan tadi disebut tentang kandang. Jadi kalau sudah mau beranak itu sapi harus benar-benar bisa beranak dengan nyaman. Nah, situasinya nyaman, jangan sampai gaduh, jangan sampai ternaknya sapinya stres gitu. Kemudian kalau dia beranak seperti saya sampaikan, dia harus bisa bebas badannya atau sapinya itu jangan diikat. Bisa segera menjilati anaknya dan sebagainya. Gitu, kalau enggak ya nanti lahir cepat dia nggak bisa menjilati anaknya. Nah, nanti termoregulasi si anak kan nggak bisa berkembang dengan baik, apalagi penuh lendirnya nggak dibersihin,
nanti mati. Oh. Nah, jadi begitu lahir Pak. harus si induk itu bisa Jilati anak Pak ya. Jadi Nggih. yang utama itu ketika sebelum melahirkan itu benar-benar kalau saya yang kita perhatikan si induk itu dalam kondisi yang nyaman, kandangnya bersih, tidak licin, bersih dan tidak licin, kemudian si induk itu bergerak bebas. Berarti malah kalau bisa nggak usah ditambat Pak, nggak usah Iya, diikat. iya. Kalau saya itu krusial, jangan ditambat. Gitu. Kalau ditambat ya nggak apa-apa, tapi kita harus benar-benar memperhatikan kapan lahir. Nah, masalahnya kita sedang tidur. Ternyata anak malam Pak. Gitu. Kemudian kalau sudah lahir nih ya, ceritanya sudah lahir nih. Penting untuk kita perhatikan adanya istilahnya itu bonding, ikatan antara induk dan anak. Jadi begitu lahir si induk ini harus menjilati anaknya. Kalau si induk tidak mau menjilati anaknya berarti bisa dibilang wah ini ada masalah ini. Kemudian begitu ada bonding bagus, kita lihat lagi sudah induk sudah menjilati, si anak berdiri 1 jam setelah lahir, si anak harus susah menyusu induknya. Nah, kalau 1 jam itu kok anak belum bisa menyusu, belum bisa, nah ini tanda-tanda nih kita harus benar-benar lebih serius lagi memikirkan. Pak. Bisa jadi tadi induk udah menjilat-jilati, tapi ketika anak mau nyusu induknya nyimpang. Nah, itu artinya bondingnya kan nggak bagus tuh. Itu Pak. Harus kita usahakan bagaimana secepatnya si anak itu bisa minum susu pertama. Susu minggu pertama itu istilahnya kolostrum. Nah, kolostrum itu penting untuk si pedet. Jadi itu harus secepatnya kita keluarkan, kita berikan kepada si anak. Gitu. Jadi kita harus memastikan kalau sudah lahir kita harus bisa memastikan bahwa si induk dan anak itu sudah terjadi bonding, ikatan gitu. Si induk mau mengasuh anaknya. Kemudian si anak bisa menyusu induknya dengan baik. Nah, itu yang utama. Kalau selanjutnya sih tinggal kita perhatikan, yang penting kebersihan dan sebagainya itu insya Allah tidak terlalu banyak masalah gitu. Nah, kemudian kalau sudah beranak, sudah menyusui lancar, nah kita perhatikan lagi itu kapan kita mengawinkan lagi. Niku Pak. Kapan kita mengawinkan lagi ini penting karena apa? Sapi itu harus bisa beranak itu jaraknya nih ya, beranak itu 12 bulan. 12 bulan Pak? Iya, kalau lebih dari 12 bulan rugi kita. Berarti kudunya setahun sekali Pak? Iya, ya, tapi yang setahun sekali. Tahun 2020 beranak, besok 2001 2 beranak. 2010-nya di bulan Januari, 2020 bulan Januari, 2021-nya di bulan Desember. Jauh, enggak begitu. Jadi jaraknya 12 bulan atau lebih lagi 365 hari. Siap. Ya itu harus beranak. Jadi harus beranak. Nah, bagaimana supaya ini bisa beranak? Tadi udah saya sampaikan, buntingnya kan 9 bulan. Gitu. Jadi 3 bulan setelah beranak itu harus sudah bunting. 3 bulan setelah beranak. Maksimal Pak ya? Iya. Kalau lebih dari itu kita hitungannya rugi. Kalau cuma mundur 4 bulan sih ya paling rugi sebulan lah gitu. Tetapi yang efektif itu kalau 3 bulan setelah melahirkan si induk sudah bunting. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau sudah 2-3 bulan itu harus benar-benar kita perhatikan si induk itu. Berarti masa-masanya dia minta kawin lagi. Kalau udah minta kawin lagi, kita kawinkan. Kalau alam, ini kalau kawin alam, ketika anak sudah umur 2 bulan, kita harus beri pejantan. Nah, pejantan sehingga ketika induk itu masih mengasuh anaknya umur 2 bulan itu pejantannya sudah mulai bekerja mengawin. Nah, jadi harapannya 3 bulan dia sudah bunting, nanti anaknya disapih sekitar 6 bulan misalnya gitu. Tidak masalah. Karena tadi saya sampaikan di depan bahwa yang krusial sapi bunting itu kan 3 bulan belakang. Jadi kalau kebuntingan 3 bulan pertama dan kedua, jadi 6 bulan awal itu tidak terlalu masalah dari sisi pakan gitu. Sehingga ketika dia bunting tapi masih menyusui tidak masalah. Sepanjang pakannya terpenuhi loh ya. Cuma memang kadang-kadang ada beberapa kasus di mana peternak tidak bisa menyediakan pakan dengan baik. Nah, terpaksa ini ya menurut saya. Si pedet itu disapih dulu. Misalnya sudah 4 bulan disapih supaya induknya itu mau kawin lagi. Ya, pulih kondisinya terus kemudian minta kawin. Itu menurut saya bisa, tapi hitungannya itu
terpaksa gitu. Oh, Ya. berarti bukan karena induk itu ada anaknya Pak yang nggak mau kandung, Enggak, tapi karena enggak. kekurangan nutrien Karena tadi. kekurangan nutrisi. Oh. Jadi karena kekurangan pakan, Nggih, kondisinya nggih. buruk, ya proses reproduksi atau pemulihan kondisi reproduksi nggak bisa berjalan normal sehingga dia nggak minta kawin gitu. Tetapi kalau Nggih, Pak. kalau kondisi bagus, ya si tubuhnya bagus meskipun dia menyusui, dia tetap proses reproduksinya itu tetap berjalan normal. Dia bisa birahi lagi tanpa harus menyapi gitu. Jadi padamnya menyape itu disape sebelum kawin lagi itu biasanya karena terpaksa, induknya sudah terlalu buruk kondisinya. Nggih. Kalau diterus-terusin nanti ya semakin rusak. Dia juga nggak minta kawin. Jadi Nggih. supaya cepatnya minta kawin, kondisinya secepatnya memulih kembali, pedetnya yang kita sape, kita pelihara lebih secara intensif supaya pedetnya juga tidak kekurangan nutrisi. Nah, seperti itu. Nggih, Saya nggih. kira itu utamanya bagaimana kita memelihara induk supaya menghasilkan dengan baik. Oh, Nah, nggih, istilahnya nggih, efektif dan efisien itu yang saya Nggih. sampaikan. Jadi yang utama, sekali lagi yang utama, seekor induk harus bisa melahirkan setiap 12 bulan sekali. Nah, jadi Oh, jarak nggih. antar beranak 12 bulan. Lebih dari itu kita rugi. Semakin panjang Semakin semakin rugi. Nah, gitu. Nggih, intinya, nggih, ya. Pak. Nggih. Ya, memang kalau kami Pak peternak itu sering memang pegangannya itu Pak, kalau jangan jangan kawin dulu sebelum anaknya disapi biasanya gitu Pak. Jadi itu yang bikin mundur Pak. Kalau saya malah teman saya itu ada Pak, ngibe itu sampai 6 sampai 7 kali Pak biasanya ngibe. Wah. Nah, itu kan berarti kemungkinan kami itu biasanya 18 sampai 19 bulan, Pak. Waduh. Lah rugi Pak. tuh. Iya, Pak. Rugi biaya IB, rugi biaya pakan. Nggih, Pak, Nah, nggih. jadi kalau di masyarakat peternakan modern ya, ini peternakan modern. Nggih. Itu biasanya tidak ada maaf bagi induk itu yang tidak bisa melahirkan 12 bulan sekali. Aduh. Jadi tadi saya sampaikan Nggih, gitu. nggih, Pak. Dua pedet umur 2 bulan Nggih. pejantan masuk Nggih. atau di IB. Nah, nanti ketika 2 bulan berikutnya jadi 5 bulan itu ya, Nggih. pedet umur 6 bulan itu kan sekalian nyape, sekalian dicek bunting atau tidak. Oh. Kalau bunting dipelihara lagi. Nggih. Kalau kosong dijual. Oh, Nah, berarti itu harus kejem Pak ya? Iya, kita harus berani seperti itu. Nggih, Kalau nggih, nggak nggih, seperti itu, ya biasanya kita sayang atau Oke, sayang, nah, sayang. gini, ku, Kita Pak. sayang sapi, tapi kita tidak sayang duit kita. Nah. Tidak sayang istri, Pak. Ya, itu kira-kira. Oh, nggih, Ya, nggih, ya. nggih. Oh, nggih, terima kasih, Pak. Ya. Iya, saya juga ada pengalaman itu, Pak. Karena memang penggunaan pejantan itu pernah. Jadi, saya ngingu sapi itu sudah saya IB. Terus kami pantau, saya lihat itu perutnya itu udah turun. Jadi batin saya, wah ini mesti udah bagus nih, udah hamil gitu, udah bunting gitu. Kata teman-teman juga, niku bunting niku Mas Hamdani ngoten niku Pak. Tadi kula wah alhamdulillah pun bunting. Lah terus udah setahun genep Pak, 12 bulan kok nggak beranak-beranak. Nah, kebetulan ada tetangga itu kandang samping itu beli pejantan gede Pak, bagus. Diumbar di kandang umbaran. Lah kok punya saya ini malah cilingak-cilinguk Pak. Waduh. Wah, berarti memang obatnya ketemu. Dia udah merindukan pejantan. Nggih, Pak. Makanya saya terus dari situ berpikir, oh apa iya berarti kalau pakai pejantan itu lebih efektif Pak nggih? Ya. Kalau dalam konteks pembiakan, Nggih. yang penting jumlah anaknya banyak tadi, Nggih. bisa 12 bulan, beranak dan sebagainya. Kalau saya pribadi ya pejantan itu. Karena pejantan itu berfungsi sebagai 3 kan? Nggih. Mendeteksi birahi, bahkan mengusik, istilahnya merangsang, Menggoda. supaya si induk ini birahi. Nggih, Pak. Ya, begitu dirangsang terus Nggih. birahi segera dikawinkan. Ngawini. Jadi fungsinya 3 ini. Merangsang birahi, mendeteksi birahi dan mengawini. Nah, kemudian tadi juga saya ingat tadi sekali lagi. Jadi tadi udah 6-7 hari kok dikawinkan, tetap dipelihara terus nggak minta kawin lagi, Nggih. dikira bunting. Nah, penting bagi kita, tadi sudah saya sampaikan, mendeteksi kebuntingan. Oh. Ya, nggih, jadi nggih, jangan nggih, Pak. sampai mendeteksi kebuntingan itu hanya kok tidak minta kawin. Hmm. Ya benar, 21 hari tidak minta kawin itu salah satu tanda. Nggih, nggih, nggih. Tetapi yang paling akurat untuk mendeteksi birahi itu dengan palpasi. Palpasi dicek gitu. Nggih. Atau juga bisa juga dengan USG.
Oh, Di nggih USG nggih nggih kelihatan nggih. ada fetusnya. Nah, itu Pasti gitu, Pak Nah, nggih. insya Allah Oh, kalaulah tidak terjadi kelahiran ya berarti ada kematian fetus kan fetus. gitu. Oh, nggih nggih Ya, nggih nggih, Pak. ya. Siap, Pak. Berarti nggih seperti itu nggih, Pak, Ya, kira-kira pengelolaan pemeliharaan ya. induk gitu, Pak. Ya, simpel ya, Nggih kira nggih. gampang ya insya Nggih, Allah. sangat Gampang sangat tapi kita membantu. harus kejem. Ya, kan? 12 bulan tadi, Pak, nggih Ya, 12 patokannya. bulan. 12 bulan. Utama gitu. Ya. Nggih, siap, Pak. Terima kasih. Oke. Nggih, terima kasih Pak Panjono, Ya, waktunya ngobrol-ngobrolnya udah Ya. disajiin macam-macam Ya, juga. wah, kayak makanan khas kita di sini. Nggih, ya, siap. tradisional. Munyuan, Pak ya. Ngangeni. Oh. Ya. Nggih, siap. Terima kasih Pak Ya, Panjono. Kebetulan juga udah azan, udah Ya. sore juga. Ini waktunya ke kandang Ya. sama bapak-bapak peternak yang lain biasanya ngasih makan Ya. kalau sore, Pak. Oke, Nggih. ya. Selamat Terima jalan kasih Mas Amrinya, banget, sukses Pak Renggi. untuk peternak Sehat-sehat sapinya. selalu. Ya. Nggih. Salam untuk teman-teman di kandang. Siap, Ya. terima kasih Pak Ya, Panjono. yuk. Nggih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Brian bantuannya untuk pemutaran video. Demikian materi video dari Pak Panjono, Bapak Ibu sekalian. Kembali saya ingatkan tadi saya kelupaan menyampaikan dari teman-teman panitia. Untuk yang belum mengerjakan pretest di materi Pak Panjono ini bisa meluangkan waktu mungkin 1-2 menit untuk mengerjakan pretestnya karena hanya ada 10 pertanyaan. Mungkin bisa dikerjakan dulu, link pretestnya sudah ada di kolom chat, bisa dikerjakan sambil mendengarkan materi dari Pak Panjono. Monggo kalau ini pripun Pak Panjono ada mau tambahan penjelasan atau kita tanya jawab? Langsung aja Mas Hamdani. Oh, Kalau ada nggih, yang siap mau Pak Panjono. ditanyakan, mungkin di screenshot atau di chat ada. Oh, nggih. Sudah Ini ada belum di chat? di chat belum ada, Pak. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghidupkan mic-nya kemudian ditanyakan langsung ke Pak Panjono karena ini mungkin akan sangat terkait dengan hasil self assessment atau penilaian diri yang tadi sudah kita sama-sama diskusikan di ruang-ruang kecil. Ini akan terkait tadi bagaimana sebetulnya apakah yang dilakukan Bapak Ibu di rumah seperti itu terkait pemeliharaannya apakah sudah efektif atau efisien belum. Nah, pengembangan seperti apa mungkin bisa didiskusikan dengan Pak Panjono di sesi ini. Monggo Bapak Ibu silahkan. Pak Panjono, ini ada pertanyaan dari Pak Rudianto di kolom chat. Nah, yang pertama itu untuk metode penyapihan dengan sistem ekstensif atau diumbar. Seperti apa Pak cara penyapihannya? Kemudian yang kedua, pemilihan indukan disarankan dari hasil IB atau perkawinan alam. Itu Pak. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangannya dari induk yang hasil IB dan perkawinan alam gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Rudianto. Bagaimana cara menyapih di pemeliharaan yang ekstensif? Sebenarnya itu juga tergantung populasi dan pola pemeliharaan. Tapi kalau yang paling gampang biasanya umur 6 bulan itu kita biasanya kalau di itu ada istilahnya mastering ya Pak. Kita kumpulkan jadi setelah dia 6 bulan itu kita ambil, kita pisahkan dari induknya. Tapi kalau itu betina ya, kalau saya pribadi sebenarnya nggak usah disapih juga nanti tersapih dengan sendirinya. Betina kan nggak ganggu jantan ya, nggak ganggu induk. Tapi kalau itu pedet jantan misalnya, lebih dari 6 bulan, dia sudah mulai ini kan agak repot gitu. Nah, sehingga biasanya nyapihnya ya cukup diambil saja Pak, anaknya itu dari induknya. Tapi biasanya kalau pola ekstensif, disapihnya itu minimal 6 bulan. Jadi kalau ketika udah 6 bulan kan anaknya itu sudah bisa hidup sendiri. Kalau di daerah di Kupang Pak ya, di Timor, saya pernah datang tuh di Timor Tengah Utara, itu kalau pedet-pedet yang sudah 6 bulan itu langsung dipisah,
dipelihara secara individu, Pak. Diikat-ikat itu. Jadi langsung intensif. Jadi kalau induk itu dilepas ya di ekstensif gitu ya, digembalakan. Nanti begitu pedetnya khususnya yang jantan itu 6 bulan dipisahkan langsung diikat. Ya sesimpel itu saya kira Pak untuk nyapihnya. Kemudian pemilihan induk. Ya, induk itu dari hasil IB atau dari alam. Saya kira tidak ada bedanya Pak. Induk itu dari IB atau dari alam. Yang membedakan itu bangsa, Pak. Artinya alam kalau sama-sama sapi Bali kawin dengan sapi Bali, anaknya adalah sapi Bali. Sapi PO dikawin sapi PO, anaknya sapi PO. Nah, itu Pak ya. Sapi Simpo dikawin sapi Simpo, anaknya sapi Simpo. Yang menjadi lain itu kalau sapi Bali disuntik atau dikawin dengan sapi Onggol. Nah, anaknya kan sudah seperti sapi Jawa lah, kayak sapi Madura, sapi Jawa, sapi Sumatera itu kan seperti itu, udah mulai merah, tapi tidak persis seperti Bali, ukurannya lebih besar. Ya. Kemudian sapi PO disuntik sapi Simental, anaknya menjadi Simpo. Ya. Nah, pola-pola persilangan ini yang biasanya Pak ya, ini anaknya itu kalau darah jantannya itu banyak, itu biasanya tingkat reproduksinya menjadi kurang. Ya, kalau menurut pengalaman, ini pengalaman Pak ya, misalnya sapi PO disuntik dengan simental, anak pertama itu kan masih abu-abu itu Pak ya, masih agak abu-abu itu biasanya wajahnya jelek, penampilan jelek, tapi dagingnya sebenarnya udah cukup banyak. Itu biasanya anak indukannya itu reproduksinya masih bagus. Tetapi kalau dia sudah anak ini dikawin lagi dengan simental menjadi simpo yang perujutannya benar-benar seperti simental, nah ini biasanya nih Pak, reproduksinya itu menjadi berkurang. Nah, tetapi itu juga tidak menjadi sebuah kepastian bahwa yang simpo itu mesti kurang baik daripada yang PO kan itu. Karena kalau menurut pengamatan kami di sini ya selama ini di daerah Gunung Kidul, di Bantul, Kulon Progo dan sebagainya, PO Simpo ya relatif hampir sama. Jadi menurut saya alam dan IB itu sebenarnya hanya metode kawin dan kapan itu digunakan kalau saya tergantung pola pemeliharanya. Kalau ekstensif mending alam. Kalau intensif mungkin bisa IB. Nah, kalau kita pelihara intensif, induknya harus yang lebih bagus. Kan kehidupannya tergantung kita. Jadi kita mengeluarkan biaya yang banyak, kalau kita pelihara sapi yang kurang bagus, ya rugi kan Pak. Ya, jadi IB itu biasanya akan sangat bermanfaat kalau kita itu ingin meningkatkan kualitas genetik dari sapi-sapi kita. Itu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan anak yang banyak dalam waktu yang cepat, ya sudah alam aja, cepat nanti beranaknya. Gitu. Kira-kira begitu ya Pak ya? Monggo silakan. Oke, berarti terkait dengan kelebihan dan kekurangan hasil IB dan ini tidak terlalu ini Pak Panjono ya, karena kan lebih ke bangsa yang dihasilkan tadi Pak ya. Demikian Pak Rudianto, ataukah ada yang masih ingin ditanyakan Pak Rudianto? Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudianto. Kalau boleh tahu Pak Rudianto di mana Pak? Saya di Kalimantan Selatan Pak. Oh, Kalimantan Selatan, berarti sama Mas Roni ini juga Kalimantan Selatan, Mas Roni. Sistemnya sama Pak Rudianto di Umbar juga atau? Sementara masih ada di kandang, mau coba yang semi. Udah coba di semi. Oke, siap. Berarti kawinnya masih alam semua Pak Rudianto ya? Kalau di kandang mungkin IB ya banyak Pak ya? Sementara pengemukan Pak. Jadi pengemukan. Ya. Sementara pengemukan belum coba yang ya. biakan. Okay. Kalau pengemukan memang lebih baik di kandang Pak. Kalau pengemukan di ekstensif nanti habis
nggak gemuk-gemuk itu Pak. Kecuali memang Bapak ingin mencari sapi yang tanpa lemak. Nah, itu sapi yang madet tanpa lemak itu ya udah dilepas di padangan, diambil, itu biasanya lemaknya sedikit. Ya. Oke. Terima kasih Pak Rodianto atas pertanyaannya, Pak Panjun atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Roni ya, menyambung sama-sama Kalimantan Selatan juga ini. Mas Roni ini bertanya Pak, apakah IB dilakukan dengan indukan yang berbeda jenis atau bangsa dengan sperma yang di-IB-kan tidak jadi masalah pada kemudian hari ya. Pripun Pak Panjono? Baik, terima kasih. Mungkin maksudnya sapi PO diinseminasi dengan strauss simental gitu ya Pak ya, atau strauss limousine, atau wagyu, atau BB kalau sekarang yang sedang in ya. Ada memang sinyalemen ini Pak ya, kalau perbedaan jarak bangsa itu terlalu jauh, itu akan mengurangi fertilitas atau tingkat kesuburan anaknya. Tetapi sejauh ini ketika kami mengamati itu relatif tidak banyak berbeda. Artinya begini, anakan Simpo ini, misalnya Simpo ya, Simpo dengan PO, ini kesuburannya bagaimana? Secara umum orang akan mengatakan PO lebih subur daripada Simpo. Nah, gitu ya, kan Simpo ini silangan kan ini istilahnya. Tetapi kalau saya melihatnya bukan karena Simpo ini silangan kemudian menjadi tidak subur, tetapi lebih banyak terjadi itu ketika peternak memelihara Simpo sama dengan memelihara PO. Ya. Pada Simpo ini kan sapinya sudah lebih besar, kebutuhan nutrisinya lebih banyak gitu. Nah, kalau dia diberi pakan seperti PO, ya rusak Simponya. Nah, gitu. Tapi kalau Simpo itu diberi pakan yang baik, sesuai dengan kebutuhannya, insya Allah reproduksinya juga tidak ada masalah. Dengan satu catatan, tidak kegemukan. Dan itu. Kalau kegemukan, sudah itu biasanya reproduksinya menjadi kurang. Itu menurut saya ya Pak ya, sejauh ini yang kita lihat dari data-data penelitian adik-adik mahasiswa ataupun kami sendiri mengamati itu antara Jawa, kalau kami di sini Jawa ya Pak ya, sapi Jawa, sapi PO, sapi Simpo, sapi Limpo itu relatif sama dalam konteks reproduksinya. Ya. Kemudian mungkin ada lagi masalah itu kalau misalnya disuntik tadi Simpo diteruskan dengan Simpo terus akhirnya persis seperti simental. Nah, syarat hidupnya kan menjadi semakin berat itu Pak. Nah, resikonya itu kalau menurut saya masalahnya itu seperti itu. Jadi syarat hidup ternaknya sudah semakin tinggi, tetapi peternak itu memberikan kehidupannya itu masih biasa-biasa saja, sehingga sapinya rusak. Nah, kira-kira itu seperti itu. Ya Pak. Terima kasih Pak Panjono. Berarti Ya. lebih terkait dengan pakannya Pak ya. Kalau berani nyinggung sapi yang bagus, pakannya harus berani naik gitu Pak ya. Ya utamanya pakan. Meskipun ada yang lain juga ya, tapi utamanya pakan saya kira. Ya. Oke, bagaimana Pak Roni? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tadi? Nggih. Gini Pak, pernah terjadi kasus seperti ini ketika sapi Bali itu disuntikan dengan sapi limusin. Pada saat mau melahirkan itu agak kesulitan Pak, karena besar kan sapi limusinnya Pak gitu Pak. Nggih. Oh ya, betul. Maaf, saya tadi kurang anunya. Betul Pak. Ya, ini berarti bukan masalah bangsa ya, tapi masalah ukuran. Ya, artinya sapi Bali yang ukurannya paling hanya 300 kilo kan itu ya, disuntik dengan sapi limousin ya, sehingga kalau sapi Bali dikawin dengan sapi Bali, anaknya kan paling sekitar 15 sampai 20 kilo. Nah, ketika dia disuntik dengan limousin, anaknya menjadi besar, bisa sekitar 30 kilo. Nah, ini
nggak ini Pak, apa istilahnya nggak cukup jalan keluarnya. Nah, memang betul Pak itu. Tapi konteksnya karena perbedaan ukuran. Ya, saya lupa tadi Pak. Jadi kalau mengawinkan dengan bangsa yang lain itu harus yang jangan ekstrem perbedaannya. Ya, kalau sapi Bali paling banter kalau menurut saya biasanya disuntiknya dengan onggol. Sapi onggol atau Brahman itu kan sekitar kalau mereka frame size-nya kan sekitar 600-an lah ya, atau 450 sampai 500 itu sudah dianggap gede. Nah, ketika sapi Bali dikawin dengan sapi Brahman atau onggol, anaknya kan paling ya 25 kilo, 20. Itu biasanya masih normal. Tetapi kalau dikawin sapi dengan bangsa yang lebih besar lagi, biasanya mengalami kesulitan beranak. Ya. Dan cerita lain, biasanya yang di IB jangan yang darah. Kalau darah itu biasanya kawin ataupun di IB dengan bangsa yang kecil. Ya. Kalau sapi Bali ya dengan sapi Bali sendiri, sapi PO dengan sapi PO itu. Karena kalau darah kan masih kecil Pak. Tapi kalau sudah kelahiran kedua atau paritas kedua nanti, biasanya sudah berani IB. Terima kasih Pak Roni. Maaf saya tadi agak kelapa juga. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Roni atas pertanyaan dan saya rasa cukup jelas dari Pak Panjono tadi penjabarannya. Kemudian ini melanjut ada pertanyaan lagi dari Pak Sufian Masuri. Untuk Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung ataupun menulis di kolom chat ya. Nanti akan saya bantu untuk membacakan. Ini dari Pak Sufian Masuri, Pak Panjono terkait dengan kolostrum. Karena memang sering jadi kendala bahwa induk-induk ini setelah beranak tidak menghasilkan kolostrum atau tidak punya bonding yang baik dengan pedetnya, Pak. Akhirnya kan tidak bisa menyusui, tidak mau menyusui, dan akhirnya pedet tidak memperoleh kolostrum dari induk. Nah, ini alternatifnya seperti apa, Pak, untuk memproduksi kolostrum atau antisipasi alternatif kolostrum yang bisa diberikan kepada pedet? Enggak, Pak Panjono. Baik, terima kasih. Apabila tidak terjadi bonding, artinya pedet tidak bisa mendapatkan susu dari induk secara alamiah. Kalau induknya itu masih memproduksi susu, itu bisa dengan cara diperah. Kan? Jadi induknya dipaksa kita perah, kemudian kolostrumnya kita kasihkan dengan dot ya ke pedet. Karena mau nggak mau, seminggu pertama kehidupan pedet itu harus dapat kolostrum. Kalau nggak dapat kolostrum, antibodi atau daya tahan tubuh si pedet itu akan sangat kurang. Nah, bagaimana caranya kalau ternyata induknya itu nggak punya kolostrum, nggak keluar kolostrum atau induknya ada masalah, kita potong dan sebagainya. Biasanya bisa dicarikan induk sebelahnya. Nah, kalau induknya yang lahirnya bersamaan, nah ini memang kalau anaknya banyak ya, sapinya banyak. Carikan sebelahnya. Nah, kalau itu tidak ada, nanti buat kolostrum buatan. Nah, sebenarnya ada Pak pabrik itu yang sudah mengeluarkan kolostrum yang istilahnya ini nggak usah buat, tinggal beli, tinggal pasi. Tapi mungkin tidak tersedia secara luas. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan itu. Nah, kalau kita terpaksa harus membuat, nanti akan dikirim ya Mas Hamdani formula untuk kolostrum buatan. Ada Pak sebenarnya dengan formula buatan, tetapi kalau menurut saya tentu itu tidak akan persis sama dengan kolostrum yang aslinya. Gitu. Nanti biar dibuatkan formulanya. Oke, siap Pak. Nanti bisa coba kami bantu kirimkan resepnya. Resep. Kalau di kandang kita Pak, biasanya kan kita menggunakan susu dari sapi perah itu Pak, nggih. Kemudian menggunakan harus ditambah bahan itu enggak hanya susu perah biasa. Ditambah kuning telur Pak biasanya. Nah, tapi resepnya berapa persen nanti akan kami kirimkan sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Panjono. Kemudian sepertinya mungkin ada di peternak lain Bapak Ibu yang pernah mengalami hal yang sama, mungkin bisa di-share di sini bagaimana terkait dengan pembuatan susu atau
beliin SKM gitu biasanya, atau seperti apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang pernah ngalami di sini? Tapi bukan susu gadis loh itu, SGM susu gadis manis. Nggak keluar, Pak. Ya, mungkin ada Bapak Ibu lain yang Ini pernah ada pertanyaan Mas Hamdani di Oh chat ya, ada. ini ada dari Pak Hakeki ya. Mungkin nanti sambil mengingat-ingat mungkin pernah mengalami seperti itu. Ini kita jawab dulu dari Pak Hakiki. Ini terkait dengan nutrisi seperti apa yang dibutuhkan sapi simpo dan limpo, Pak, untuk memaksimalkan performanya. Baik, terima kasih Pak Hakiki. Pada prinsipnya sebenarnya sama aja. Mau sapi Bali, sapi Jawa, sapi Madura, sapi Sumatera, sapi PO, sapi Simpo, sapi Limpo. Itu sebenarnya kebutuhan nutrisinya itu lebih kepada yang pertama adalah bobot badan atau ukuran tubuh. Ya. Semakin besar tentu membutuhkan pakan yang lebih banyak. Yang kedua, tergantung status reproduksinya atau tergantung reproduksinya. Kalau induk tentu membutuhkan lebih banyak rumput. Ya. Khususnya kalau induk sedang menyusui itu tidak boleh lupa adanya rumput atau hijauan karena di situ apa istilahnya untuk jadi susu itu yang utama kan rumput. Kalau penggemukan yang lebih banyak adalah energi. Kan itu. Kalau dia sedang tumbuh, yang utama harus kita perhatikan adalah proteinnya. Nah, gitu. Nah, nanti kebutuhannya berapa? Saya kira sekalian aja Mas Hamdani nanti tolong bisa di-share ke teman Bapak-bapak semua. Kalau kemarin dari Prof. Ali Agus belum ada ininya, kita share saja mulai dari susunan kolostrum seperti apa, kemudian kalau induk kering atau induk yang mau kawin seperti apa, induk bunting seperti apa, induk laktasi, pertumbuhan, nanti ada semua sebenarnya itu Pak. Tapi kalau ngitung-ngitung kan nanti pusing Bapak. Nah, nanti kita bisa share kebutuhan nutrisinya dan mungkin kandungan nutrisi berbagai bahan yang umum ada. Misalnya rumput gajah, rumput raja atau rumput-rumput yang lain, kemudian mungkin jerami, mungkin konsentrat ya, bahan-bahan konsentrat semacam bis, bekatu dan sebagainya. Mungkin nanti kita bisa sampaikan Pak ikhtisar itu. Nanti kalau ada waktu kita hitung-hitung bersama, kalau tidak setidaknya Bapak punya pegangan untuk menghitung. Tapi yang utama kalau menurut saya ini agak anu ya Pak, kembali ke materinya Prof. Ali Agus kemarin. Yang pertama harus dihitung itu kebutuhan proteinnya. Nanti sudah ada di situ kebutuhannya berapa. Nah, protein itu yang harus kita hitung pertama. Kenapa? Karena protein itu kalau kurang ternaknya rusak. Ya Pak, sapinya sakit. Kalau kelebihan kebuang. Proteinnya itu kalau lebih kan kebuang. Seperti kita lah Pak ya, kalau habis makan makanan yang protein tinggi, biasanya kalau ke belakang kita bau. Nah, itu ciri-ciri bau itu ciri-ciri banyak protein yang terbuang di kotoran. Ya. Tapi kalau ini enggak bau, biasanya proteinnya enggak banyak terbuang. Jadi protein itu tidak bisa disimpan, ya sangat dibutuhkan tapi tidak bisa disimpan. Sehingga cara pertama menghitung kebutuhan pakan itu harus dimulai dari protein. Proteinnya terpenuhi dulu. Setelah itu baru energi. Nah, energinya tinggal hitung ini kurang berapa ini? Oh, tambahi energi. Energi kalau berlebih disimpan dalam tubuh menjadi gemuk. Nah, jadi nggak rugi kan Pak? Artinya kalau lebih itu gini, kalau kurang ya nanti tidak menjadi gemuk. Intinya kan begitu. Jadi yang pertama hitung nanti protein, setelah itu energi. Nanti kalau Bapak Ibu ingin latihan lebih dari yang disampaikan Prof. Ali Agus kemarin, kita bisa nanti di waktu-waktu mendatang kalau ada kesempatan kita hitung-hitungkan. Ya. Terima kasih Pak.
Nggih, Monggo Pak yang lain. Jono. Heeh. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin diceritakan pada kesempatan kali ini terkait dengan manajemen, utamanya manajemen perkawinan ya. Jika masih ada yang ingin didiskusikan, silakan. Nggih, Bu Tosia, silakan Bu Tosia. Silakan Bu. Makasih Bapak. Ya. Sebenarnya pertanyaannya tadi sudah saya sampaikan juga ke Bu Astrid. Jadi Ya. gini Pak, ceritanya kan kelompok kami itu dapat kegiatan perbibitan ternak dari lolit sapi gratis Pasuruan. Ya, ya. Tapi yang 5 ekor itu adalah ternak limpahan dari kelompok tani lain yang mundur, kekurangan pakan, akhirnya sapinya kan banyaknya rusak Pak. Sebenarnya masih muda, umur baru 2-3 kali beranak lah, masih muda hitungannya. Cuma karena saking kurusnya, apakah putus itu? Ibu. Ya. Halo, kurus. Di kami baik. Ya. Masih jelas Ibu. Okay. Ya, setelah kami rekondisi dalam jangka 2 bulan itu sudah bagus lagi Pak bodinya. Hanya saja sayangnya ternyata reproduksinya rusak, Jadi di kawin itu enggak jadi Pak. Di IB iya enggak gagal, kemudian di kawin alam juga banyak yang gagal. Ternyata pernah dipalpasi itu kayaknya apa korpus luteumnya atau apanya di dalam itu enggak berkembang Pak. Saya nggak begitu jelas. Pokoknya yang jelas katanya apa ya termasuk gangrep Pak. Itu kira-kira selain nutrisi atau pakan adakah misalnya dari hormon atau dan lain-lain yang bisa untuk memperbaiki Pak. Soalnya kasihan. Kalau pakan sendiri sudah full Pak, hijauan itu insya Allah melimpah. Bodi udah bagus. Cuma sayang tadi itu Pak. Rusak Pak, kawin berulang. Nggih. Namun ngoten Ya. Pak. Matur nuwun ya, putus ya. Okay. Kalau saya pribadi penganut tidak mau repot. Jadi kalau kita sudah tahu itu mengalami gangrep, kalau boleh nego dengan lolit, ditukar saja. Karena kalau kita mentreatment yang gangrep itu biayanya kan tidak murah. Ya. Kecuali kita memang terpaksa, kalau orang dinas kan biasanya terpaksa nggak bisa ngeluarin dan sebagainya, terpaksa harus dipelihara, ya tentu harus ada semacam pengobatan. Nah kalau pengobatan itu saya kira kita nggak usah pusing Bu, cukup datang ke dokter hewan. Ini juga ada Mas Novan ini dokter hewannya, nanti kalau pengen cerita juga, kalau ada kesempatan bisa cerita. Ya, Mas Novan tentu tahu. Jadi kalau Ibu sudah panggilkan di dinas kan juga ada dokter hewan toh Bu? Ada Pak, cuma ya karena masih terbatas Pak jangkauannya. Ya serahkan beliau untuk mengatasi ini tugasmu. Ya, jadi kalau dia sudah mengalami gangrep, ya kalau saya serahkan pada ahlinya. Kalau kita pikir nanti malah jadi pusing. Jadi kalau saya yang pertama itu ya Bu ya, berpikir praktis saja. Boleh, kalau boleh ditukar, tukar aja. Mumpung gemuk kan, dengan induk yang masih baik. Tapi kalau memang harus terpaksa dipelihara, ya harus serahkan kepada ahlinya untuk diatasi. Iya Bu, kalau saya kira-kira seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Tosia pertanyaannya dan pemaparan dari Pak Panjono. Moga Bapak Ibu lain jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan manajemen pemeliharaan induk gitu ya. Jadi bisa menghasilkan kalau tadi Pak Panjono itu 12 bulan Pak ya. Ya. Harus berani 12 bulan nggak menghasilkan. Nah tadi Mas Risman bercerita terkait dengan kendala di gangrep juga pada induk-induk sapinya di Mas Risman. Gimana Mas Risman? Mungkin bisa cerita terkait dengan jarak beranaknya juga. Mas Risman ini integrasi dengan peternakan domba, Pak. Jadi saya rasa cukup menarik. Nah, ini Mas Risman punya sapi perah.
untuk diambil susunya dan bisa digunakan untuk cempe-cempe yang tidak kopen gitu, Pak. Monggo Mas Risman mungkin bisa berbagi, Mas Risman. Ya, memang biasanya kalau kelebihan punya peternakan sapi perah itu punya stok susu. Stok susu bisa digunakan untuk anak-anak pedet ataupun cempe yang mengalami masalah dengan induknya. Nah, itu salah satu Ya, kelebihan. betul Pak. Ya. Bahkan Ya, kalau silakan, Pak. Ya, saya juga ini Pak, beternak sapi perah itu pada dasarnya tujuannya yaitu untuk membantu cempe-cempe yang memang bermasalah sama induknya gitu Pak. Gitu. Jadi ya kita memelihara sapi perah ini khususnya paling pokok itu susunya ya kita untuk menyuplai cempe-cempe yang memang nggak disusui sama induknya gitu sebetulnya. Gitu. Ya, dalam kondisi yang lain bisa jadi sebenarnya Mas Rusman tinggal beli pedet. Pedet di pasar. Betul, Pak. Susunya betul. Kalau lebih artinya pedet-pedet itu tinggal disusukan pada sapi-sapi perah yang ada. Ini juga banyak trik seperti ini dilakukan oleh para peternak ya ketika memang kalau harga susunya itu tidak bagus, ya susunya itu dimanfaatkan untuk pelihara pedet-pedet baik sapi perah sendiri maupun sapi potong gitu. Jadi beli sapi-sapi petotan muda di pasar atau di peternak disusukan pada sapi perahnya itu, wah itu pertumbuhannya sangat bagus nanti pedetnya. Ya. Nah ini salah satu variasi dari model breeding itu saya kira. Tapi tadi seringat saya Pak ya, yang utama yang 12 bulan itu menurut saya memang harus benar-benar kita jadikan acuan ya Pak. Jadi kalau 12 bulan tidak melahirkan itu kita harus menganggap sapi kita itu tidak bagus. Nah, jadi harus menganggap sapi kita itu tidak sedang baik-baik saja. Ya. Kalau di negara-negara yang luar yang modern itu misalnya kayak di Australia itu mereka kan pola peternakannya itu tahunan. Ya. Jadi misalnya pada bulan Februari Maret itu pejantan dimasukkan ke koloni betina. Nah, kemudian sebelum itu November ya sekitar November itu pedetnya sudah lahir. Ya, Oktober November pedetnya lahir. Jadi sekitar Februari jantan masuk. Nah, kemudian sekitar April Mei induknya dipalpasi, anaknya dipisah. Nah, gitu kan? Nah, kemudian si induk ini yang bunting dipertahankan, dipelihara, yang tidak bunting dikeluarkan. Nah, jadi jam saya cerita tadi. Kemudian karena dia dikawinkan pada bulan Februari, otomatis Oktober November dia lahir pedetnya. Ya, dengan pola seperti ini kan tahunan Pak ya. Setiap tahun pedetnya Oktober November lahir semua, jadi umurnya sama semua. Manajemennya mudah itu Pak. Dan final istilahnya itu istilahnya evaluasi final untuk induk itu selalu di bulan sekitar April Mei itu cek bunting pelihara, enggak bunting keluar. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bisa menerapkan seperti itu, mungkin Bapak Ibu karena di sini enggak pola tahunan bisa jadi pola kelompok. Ya, misalnya ada 20 betina 20 ekor, beranak betina kasih jantan nanti berapa bulan setelah dikasih jantan ini dipalpasi bunting pelihara enggak bunting pisahkan kan itu kasih kesempatan kawin lagi sekali atau enggak. Nah, misalnya gitu. Jadi harus ada upaya untuk mengikuti
pertumbuhan. Jadi jangan hanya ditinggal, ditunggu aja nanti beranak, si A ini bulan ini beranak, ditunggu aja kapan nanti beranak lagi nggak tahu, itu repot. Tapi kalau sudah dicatat bulan ini beranak, bulan ini tahun berikutnya harus sudah beranak juga. Ya mundur-mundur 2 bulan misalnya. Nah, untuk bisa melakukan manajemen seperti ini, mungkin nanti akan ada materi berikutnya yaitu yang namanya recording ataupun identifikasi. Nah, nanti akan lebih detail lagi diceritakan pada sesi-sesi berikutnya. Ya. Terima kasih Pak Panjono pemaparannya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin pengalaman di tempat Bapak Ibu berapa bulan sapi itu bisa beranak? Mungkin bisa diceritakan rata-rata per ekor itu beranak berapa bulan atau berapa kali disuntik gitu baru bisa jadi. Nah, ini mungkin nanti akan bisa saling cerita di sini. Sepertinya Mas Novan, Dr. Novan masih bergabung, Dr. Novan. Mas Novan atau Bapak Ibu lainnya silakan karena kita bisa sharing-sharing gitu ya. Bagaimana ada yang kalau di tempat Mas Rio itu malah SPRC-nya 1 sampai 2 saja Mas Rio ya sudah berhasil untuk kemudian bunting gitu ya. Mungkin ada di tempat lain yang dia SPRC-nya bisa sampai 7 sampai 8 kali. Nah, ini kan yang bisa kita pelajari bersama. Mungkin Mas Rio di lokasi kelompok ternak di daerahnya seperti apa Mas Rio? Kok bisa bagus 1 sampai 2 kali IB sudah bunting Mas Rio? Mungkin sedikit sharing saja sebenarnya karena kan saya berasal dari 2 daerah, gimana ya maksudnya? Saya berasal dari Medan, cuman saya karena sekolah di Jogja jadi banyak berkecimpung di peternakan Jogja. Nah, terutama saat ini sedang bareng-bareng belajar di kelompok ternak daerah Merbah. Nah, kemarin saya baru survei banget, kemarin banget saya tanya-tanya tentang, nah biasanya kan kalau peternakan rakyat itu yang jadi masalah adalah SPRC dan lain sebagainya, masalah reproduksi kayak gitu. Tapi setelah saya tanya, di sini kalau kawin suntik berapa kali Pak? Ya sekali 2 kali jadi Mas. Bagus berarti. Nah, kenapa Pak kok bisa seperti itu? Ya saya enggak tahu ya Mas. Yang jelas saya itu enggak pernah ngasih pakan yang jelek. Pakannya ya hijauan, kemudian kalaupun jerami yang masih muda. Saya itu masih senang ngarit Mas, gitu. Senang ngarit rumput hijauan. Kami juga punya lahan hijauan, intinya proporsi hijauan saya itu lebih banyak daripada konsentrat kayak gitu. Karena kalau konsentrat kan mahal Mas, kalau yang hijauan kan kita masih bisa. Nah, ini relate banget kemarin yang ketika disampaikan oleh Prof. Ali bahwa hijauan kita tahu sendiri memiliki vitamin vitamin A dan provitamin A yang kemudian dapat merangsang kesehatan reproduksi. Harapannya ketika nutrisi yang baik itu bisa menstimulasi perbaikan pada saluran reproduksi dan tadi berakibat pada siklus berahi yang tepat, kemudian kondisi indukannya bagus, kemudian ya tadi jadi kita IB itu nggak terlalu banyak lah kayak gitu. Itu sih pengalaman dari peternak kemarin saya survei. Gitu Mas Hamdan. Oke, terima kasih Mas Rio. Pak Panjono ada tanggapan Pak terkait dengan Ya, kalau saya itu berarti kembali ke cerita yang tadi bahwa kalau induk itu yang utama adalah rumput atau hijauan. Kalau pelihara induk kok, wah seneng ya kasih konsentrat lemu gemuk gitu. Nah itu malah bisa jadi jebakan itu. Gemuk tapi enggak bunting-bunting. Konsentrat bagi induk itu perlu hanya untuk menjaga kondisi tubuh. Kondisi tubuh loh ya. Bukan untuk istilahnya secara langsung ke proses reproduksi. Jadi kalau sapi perah misalnya juga Mas Risman tentu punya pengalaman, kalau laktasi itu kalau tidak diberi konsentrat langsung badannya habis itu kan. Jadi konsentrat itu untuk menjaga supaya kondisi tubuhnya tetap baik. Tetapi kalau supaya susunya bagus,
proses reproduksinya itu berjalan normal, mau nggak mau ya rumput atau hijauannya. Hijauan itu utamanya rumput. Ya kalau mau yang lebih mudah saja tidak perlu konsentrat, di dalam hijauan itu selain rumput diberi legium. Nah, sehingga kebutuhan proteinnya sudah akan terpenuhi secara otomatis dari rumput dan legium, ya, karena kalau rumput saja kan serat, proteinnya masih kurang itu sebenarnya. Nah, tapi kalau ditambah dengan legium, nanti proteinnya akan tercukupi dan nutrisi yang lain juga akan tercukupi. Biasanya kalau peternak gitu. Dan peternak tidak perlu main ngitung kebutuhan nutrisinya berapa. Yang penting watono kan gitu, asal banyak. Jadi diberi rumput sebanyak-banyaknya, dia akan hafal, sak bongkok segini habis, ya udah segitu. Oh, kurang ya nanti ditambah dan sebagainya. Jadi hitung-hitungannya hitung titen, ya, artinya mengamati kebutuhannya bagaimana. Saya kira itu ya, kuncinya udah dapat tadi. Rumput. Terima kasih Pak. Sepertinya terkait sama dengan yang dilakukan Mas Risman gitu Pak ya. Mas Risman kayaknya hanya memberi konsentrat 1,5 kilo per ekor Mas ya. Tinggal sisanya nanti ada hijauan dan kayaknya hijauan bahkan ditambah legum Mas ya. Mas Risman mungkin bisa diceritakan. Iya. Ya sebenarnya yang disampaikan sama Bapak Pak Anjano itu udah diterapkan sama saya ya di sini, terutama ya tadi dikatakan Mas Hamdani bahwa pemberian konsentrat itu saya dilakukan hanya 1,5 kilo Pak, paling maksimal itu 3 kilo untuk sapi perahnya, sedangkan untuk hijauannya itu tidak terbatas gitu Pak, tidak terbatas, bahkan ditambah ada legum yaitu turi, gamal, indigo pera, kaliandra dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah walaupun di sini kondisi cuacanya lumayan panas gitu, tapi produksi susunya itu di angka 15 sampai 18 liter per ekor per hari. Itu sudah memenuhi lah untuk kebutuhan susu untuk membantu cempe yang ada di sini gitu. Ya. Itu seperti itu Mas. Ya, bagus itu. Ya. Ya, karena terkait juga dengan wilayah potensi lokal juga, Mas Risman ya, kayaknya sumber daya hijauannya di sana melimpah juga, Mas Risman. Ya, alhamdulillah sangat melimpah sekali. Cuma di sini daerahnya itu Pak daerah pegunungan. Maksudnya bukan pegunungan ya, tapi daerah kalau pegunungan kan dingin gitu ya. Kalau di sini daerahnya gimana ya Pak? Banyak nggak rata lah intinya, nggak rata gitu kayak daerah perbukitan itu Pak ya. Mana ya? Ya perbukitan lah seperti itu banyaknya bukit gitu. Jadi memang aksesnya itu yang susah itu untuk ngambil legum, untuk ngambil rumput itu akses pengambilannya saja yang susah gitu. Seperti itu Mas. Kalau sapinya suruh ngambil sendiri nggak bisa ya Mas? Nggak bisa Pak, karena di sini kita itu kan perkandangannya itu intensif ya Pak. Jadi dikandangkan terus menerus baik sapi potong maupun sapi perahnya, karena kandang-kandang kita pun di sini Pak di pemukiman warga gitu, dekat pemukiman warga. Jadi di sini tuh udah nggak ada hutan Pak, udah nggak ada perkebunan gitu Pak. Jadi di sini tuh udah kebun-kebun milik peternak setempat biasa gitu. Jadi nggak ada perkebunan, istilahnya perkebunan sawit atau misalkan perkebunan karet dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi sini kebun-kebun biasa, punya petani lingkungan di sini gitu. Jadi nggak bisa umbar ataupun diangon gitu. Ya. Kalau lahannya luas kan suruh ngambil sendiri sebenarnya. Ya. Tapi kalau memang intensif, betul, Pak. Ya bagus juga sebenarnya. Intensif itu nggak ada yang salah kok. Cuma kalau saya Pak, kalau namanya pemeliharaan intensif, ya sapinya yang harus bagus kan. Rugi kalau intensif kok sapinya biasa-biasa saja. Kalau orang ada pepatah mengatakan lebih baik memelihara satu sapi yang bagus
sangat bagus, boleh dibilang itu, daripada memelihara 10 sapi yang jelek kan itu. Energinya kan banyak itu pelihara sapi 10 tapi jelek-jelek. Ngapain pelihara sapi jelek kan itu. Nah, satu bagus, anaknya bisa bagus dan sebagainya. Nah, bagus itu tentu macam-macam kriterianya. Ya. Oke, terima kasih Pak Panjono penjelasannya dan Mas Risman atas sharing kondisi di peternakan Mas Risman. Mungkin bisa jadi apa ya, patokan atau pegangan juga untuk di peternakan lainnya, bahwasanya yang penting kalau induk itu dihijauannya berani dibanyakin dan tidak terlalu tergantung pada konsentrat. Namanya konsentrat pakan tambahan seperti tadi disampaikan Pak Panjono ya hanya untuk tambahan gitu. Jadi pokok utamanya tetap hijauan seperti itu. Mungkin karena waktunya sudah habis 11.30, nanti kita ada setelah ini istirahat. Mungkin dari Pak Panjono sebelum ditutup ada closing statement dulu Pak dari materi terkait manajemen pembiakan sapi yang bisa jadi pegangan Bapak Ibu di sini. Ya, saya kira sudah apa istilahnya kunci-kunci ya Pak, kunci pemeliharaan induk sudah kami sampaikan semua. Tinggal nanti Bapak Ibu memilih mana yang sesuai dengan kondisi masing-masing di tempat Bapak Ibu semua. Tentu tidak ada satu formula pun yang cocok di semua tempat. Ya, masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri sehingga membutuhkan jalan sendiri-sendiri. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Panjono. Demikian Bapak Ibu untuk sesi kali ini terkait dengan manajemen pembiakan sapi. Nanti kita akan lanjut lagi di jam 1 siang dengan Dr. Fitri terkait optimasi skala usaha pembiakan sapi potong. Jadi bisa istirahat dulu, ngaso, silahkan makan siang dan sholat bagi yang menjalankan. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya untuk sesi kali ini. Saya Hamdan Maulana selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bapak Ibu semua ya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih.